Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 25 Agustus 2023. Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Dan saya Ayu Alvinia Kore. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, usai melakukan lawatan ke sejumlah negara di benua Afrika, Presiden Joko Widodo tiba di tanah air pada Jumat 25 Agustus 2023 dengan pesawat Garuda Indonesia yang membawa Presiden beserta rombongan tiba di Bandara Udara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pagi tadi. Setelah turun dari pesawat, Presiden tampak disambut oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Chardin, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam. Turut didampingi Presiden pada penerbangan dari Afrika antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pada kunjungannya di Sumatera Utara, Presiden akan mengunjungi kota Binjai untuk menyapa sekaligus memberikan bantuan kepada para pedagang. Kemudian kepala negara diagendakan meresmikan sistem pengelolaan air minum SPAM regional Medan Binjai Deli Serdang, Mebidang, dan Jembatan Aik Tano Ponggol. Antusias para pelajar dan ibu-ibu tidak terbendung saat menyambut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berkunjung ke Kota Binjai untuk meresmikan SPAM ataupun SPAM Sistem Pengolahan Air Minum siang tadi. Setelah berkunjung ke pasar tradisional Brahrang, Kecamatan Binjai Barat, Presiden Joko Widodo melanjutkan perjalanan dan meresmikan sistem pengolahan air minum yang sehat, khususnya bagi masyarakat Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Dengan diresmikannya sistem pengolahan air ini, nantinya mampu menanggulangi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang berada di seputaran Kota Binjai, Medan, dan Deli Serdang. Sesuai dengan kekayaan alamnya, Kota Binjai memang merupakan daerah yang memiliki sumber air bersih yang melimpah. Dengan sentuhan dari pemerintah Kota Binjai yang bekerja sama dengan Hutama Karya, perusahaan listrik negara, Kementerian PUPR, maka terbentuklah jaringan distribusi utama penyediaan air bersih yang bisa langsung diminum oleh masyarakat. Sistem pengolahan air bersih yang nantinya akan mencukupi masyarakat yang berada di wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang ini berada di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia memang negara yang kaya dengan air yang sangat bersih. Untuk itu, keberadaannya harus tetap dijaga dan dilestarikan agar tidak terjadinya kekurangan air seperti negara Afrika. Usai meresmikan sistem pengolahan air bersih, Presiden Joko Widodo langsung berkunjung ke pasar tradisional atau Pekan Tanah Merah, Kelurahan Binjai Selatan, Kota Binjai. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Utara memiliki beberapa agenda penting, salah satunya meresmikan sistem penyediaan air minum untuk kebutuhan wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Presiden dalam kunjungannya di Kota Binjai disambut antusias oleh masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Joko Widodo dalam sambutannya pada peresmian sistem penyediaan air minum Medan Binjai Deli Serdang Mebidang mengatakan bahwa pentingnya air untuk keberlangsungan hidup sehingga SPAM ini sangat diprioritaskan pembangunannya. Dikatakan pembangunan SPAM Mebidang menelan anggaran sebesar 948 miliar rupiah atas kerjasama pemerintah pusat, provinsi, dan kota serta kabupaten. SPAM Mebidang ini memiliki kapasitas 1.100 liter per detik dan jumlah ini sangat besar sehingga Presiden meminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar segera menindaklanjuti pendistribusiannya ke rumah-rumah warga sebagai sasaran pembangunan yang dilaksanakan. Presiden menyebutkan melalui SPAM Mebidang dapat menyalurkan air bersih terhadap 88.000 rumah tangga atau dapat memenuhi kebutuhan 440.000 jiwa. Presiden berharap dengan adanya sistem penyediaan air bersih Mebidang, kebutuhan akan air bersih di Medan, Binjai, dan Deli Serdang sudah terpenuhi dengan baik. Urusan pagi hari ini adalah urusan air. Saya bisa merasakan begitu pentingnya air setelah kemarin 4 hari di Afrika. Kita ini sering tidak merasa betapa pentingnya air
karena kita tidak pernah merasa kekurangan air. Nggak pernah kekurangan air, dan nggak pernah merasa betapa pentingnya itu air. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah selesai sistem penyediaan air minum di Medan, Binjai, Deli Serdang seperti ini. Jadi kalau kerjasamanya baik, pembangunan juga akan berjalan dengan cepat. Sebelumnya Presiden Joko Widodo pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat juga sudah mengunjungi Pasar Brahrang di Kecamatan Binjai Barat guna menyapa para pedagang sekaligus memberikan bantuan langsung tunai kepada para pedagang. Presiden berharap melalui bantuan yang diberikan dapat menambah semangat para pedagang dalam berdagang guna menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat di Kota Binjai. Sementara itu, antusias masyarakat Kota Binjai menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pagi tadi menjadikan suasana kota di sepanjang jalan Kota Binjai ramai. Seperti halnya di lokasi SPAM Regional Mebidang atau Sistem Pengolahan Air Minum yang berada di Jalan Gunung Sibaya, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, sejak pagi persiapan penyambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah dilakukan. Tampak terlihat pasukan pengamanan Presiden memeriksa seluruh tamu yang akan memasuki lokasi peresmian sistem pengolahan air minum yang menjadi penyedia air bersih bagi daerah Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Para awak media juga tidak luput dari pemeriksaan barang bawaan yang dilakukan pasukan pengamanan Presiden Republik Indonesia. Sesuai jadwal, kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo direncanakan tepat pukul 10.35 waktu Indonesia Barat setelah mengunjungi pasar tradisional Brahrang yang berada di Kecamatan Binjai Barat. Para awak media juga tampak terlihat sudah tiba di lokasi peresmian sistem pengolahan air minum sejak pagi hari karena jika terlambat maka tidak akan diberi izin untuk melakukan peliputan berita. Pemirsa, Presiden Jokowi ketika meninjau pasar tradisional Brahrang menyebutkan harga bahan pangan pokok di Kota Binjai lebih baik dibandingkan harga bahan pangan pokok di luar Pulau Sumatera. Kunjungan kerja Presiden Jokowi meninjau pasar tradisional Brahrang Kota Binjai langsung berinteraksi dengan pedagang pasar. Joko Widodo membagikan sembako dan bantuan langsung tunai kepada pedagang pasar tradisional Brahrang Kota Binjai. Dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo mendapati harga komoditas murah saat ke Brahrang Kota Binjai. Presiden menyapa para pedagang dan langsung disambut dengan teriakan riuh oleh masyarakat yang sudah menunggu orang nomor satu di negara ini. Setelah berkeliling dan berinteraksi dengan pedagang, Jokowi menyebut harga di pasar ini sangat baik. Seperti bawang merah dijual dengan harga Rp20 sampai Rp22.000. Sedangkan harga bawang merah di Pulau Jawa lebih tinggi, yakni Rp24 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Sementara itu harga ayam dijual dengan harga Rp24 hingga Rp26.000 per kilogram. Sebelum ke Kota Binjai, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sempat meninjau pasar tradisional Kota Medan. Saat meninjau pasar Brahrang Kota Binjai, Jokowi menyebutkan harga beras premium cenderung mengalami sedikit kenaikan. Namun untuk komoditas lainnya harga kebutuhan pangan pokok tergolong stabil. Ngecek harga di Binjai, saya lihat harganya baik lah. Jadi kayak bawang merah ada yang Rp20.000, ada yang Rp22.000, saya kira juga harga itu baik karena di Jawa saya ingat 24 sampai 26. Baik, harganya baik. Di Jawa 24, 26, di sini 20, 22, baik. Kemudian beras ada kenaikan dikit di premium tadi yang saya cek premium. Ayam juga baik sini harganya. 24, 26. Salah satu pedagang bernama Ayu menuturkan dirinya sangat senang dapat bertemu langsung dengan Joko Widodo. Selain disapa Jokowi secara langsung, ia juga mendapatkan sembako. Bingkisan beras, bahan-bahan pokok sebagai hadiah dari kunjungan Bapak Jokowi ke Pajak Brahrang. Harapannya semoga Bapak Jokowi sehat selalu, semoga kami di sini juga semakin sejahtera. Usai mengunjungi pasar tradisional Brahrang Kota Binjai, Sumatera Utara, Presiden Jokowi langsung melanjutkan kunjungan kerjanya, yakni meresmikan proyek sistem pengelolaan air minum regional Mebidang Kota Binjai. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melakukan kunjungan kerja serta silaturahmi dengan masyarakat di masa penghujung akhir jabatannya di rumah dinas Bupati Labuhan Batu, Jalan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu kemarin. Ribuan masyarakat antusias menanti kedatangan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bertempat di pendopo rumah dinas Bupati Labuhan Batu. Dalam kunjungan kerjanya, Gubernur Sumatera Utara didampingi Ibu Ketua PKK Provinsi Sumatera Utara memberikan sejumlah bantuan sosial berupa 2.000 paket sembako bagi warga di 4 kecamatan di Labuhan Batu, memberikan bantuan bibit pohon serta peralatan pertanian, memberikan jaring tangkap ikan bagi kelompok nelayan, serta bantuan tunai bagi masyarakat Kabupaten Labuhan Batu. Salah satu kelompok nelayan, Baharudin Ritonga, mengaku dirinya sudah 25 tahun bekerja sebagai nelayan terkait adanya bantuan dari gubernur dan sangat berterima kasih kepada gubernur. Diharapkan ke depan bantuan kepada para nelayan pesisir di Kabupaten Labuhan Batu bisa berkesinambungan guna membantu penghasilan para nelayan. Kepala tangkap jaring terumbu. Ikan terumbu. Terus Pak? Daerah pesisir Labuhan Batu kan ikan terumbu yang istilahnya yang dikatakan yang terkenal. 10 orang. 10 orang. Dapat 100 bal. Bal jaring ya Pak ya? Apanya ke depannya ya kami berharap sebagai nelayan daerah pesisir kiranya bantuan ini terus bergulir untuk ke depannya bahkan lebih banyak lagi atau lebih bermanfaat bagi kami. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di sela-sela kunjungan menyapa ribuan masyarakat Labuhan Batu meminta izin untuk berpamitan dengan masyarakat Labuhan Batu. Masa jabatan Gubernur Sumatera Utara selama 5 tahun akan berakhir terhitung tanggal 10 hari ke depan sebagai Gubernur Sumatera Utara. Saya sudah rencana di 6 bulan yang lalu, terpotong waktunya dan akhirnya sekarang baru sempat. Ya sekalian saya pamit karena 10 hari yang akan datang kan sudah selesai. Sementara terkait pencalonan Gubernur Sumatera Utara di Pilkada tahun depan, Edi masih secara tegas menjelaskan dirinya akan mengumumkan maju atau tidak pada tanggal 6 September 2023 mendatang. Wisuda adalah sebagai tanda mahasiswa sudah menyelesaikan tahap belajar di kampus. Oleh karena itu, wisuda hendaknya dimaknai dengan berusaha lebih keras dan berupaya menciptakan lapangan kerja sesuai dengan kompetensi yang sudah dimiliki. Besarnya tantangan yang dihadapi para sarjana di era revolusi 5.0 harus disiasati dengan terus meningkatkan kemampuan sehingga dapat memenangkan persaingan yang sangat ketat. Hal itu disampaikan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Dr. Safrida pada wisuda kedua tahun ajaran 2022-2023 di Gedung Selekta kemarin. Dikatakan sukses yang hendak diraih tidak akan datang dengan sendirinya. Oleh karena itu, setiap wisudawan harus senantiasa berdoa dan berusaha lebih giat dan melakukan berbagai terobosan serta menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan zaman agar sukses yang sesungguhnya dapat diperoleh. Guna menjadikan UISU sebagai universitas unggul, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Civitas Akademik, seperti digitalisasi pada sebuah bidang dan aktivitas kampus, persiapan reakreditasi prodi menuju unggul, menciptakan rumah-rumah riset di tingkat fakultas yang menjadi ujung tombak dari kegiatan penelitian dan pengabdian di UISU. Selain itu, menciptakan kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan industri. Dengan semangat dan kolaborasi, seluruh Civitas Akademika UISU akan mampu meraih universitas unggul dan mampu berkompetisi dengan universitas swasta lainnya. Rektor juga meminta kepada pimpinan universitas, lembaga, dan pimpinan fakultas, program studi, serta yayasan agar dapat menyamakan gerak dan langkah memberikan kontribusi terbaik bagi UISU dengan moto bersama, kita maju bersama, kita unggul, demi menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing. Untuk saat ini kita memperkuat MBKM, yaitu Merdeka Belajar, dan itu sudah dibuktikan dengan peningkatan kompetensi dan lolosnya 2 orang mahasiswa pertanian yang sedang kuliah, ya, tapi dia pernah lolos untuk diterima di perusahaan BGA di Kalimantan. Itu artinya apa? Kompetensi mahasiswa, kelulusan mahasiswa
itu merupakan tolak ukur bagi kita untuk capaian kualitas UISU secara keseluruhan. Jagalah nama baik UISU, tingkatkan kompetensi, dan perkuat diri di dalam persaingan pasar tenaga kerja. Jangan pernah terus maju untuk belajar terus dan terus. Karena apa? Ya, ilmu pengetahuan itu tidak akan berhenti pada hari ini, tapi dia akan terus berkembang sampai pada masa yang akan datang. Jadi kita wajib untuk belajar dan terus belajar. Pada wisuda UISU tahun akademik 2022-2023, Fakultas Hukum 61 orang, Fakultas Agama Islam 89 orang, Fakultas Ekonomi 161 orang, Sastra Inggris 16 orang, Keguruan dan Ilmu Pendidikan 23 orang, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 36 orang. Fakultas Pertanian 56 orang, Fakultas Kedokteran 82 orang, Fakultas Teknik 110 orang, Profesi Dokter 74 orang, dan Magister Hukum 100 orang. Magister Manajemen 181 orang, Magister Sastra 10 orang, Magister Agroteknologi 2 orang, Magister Agribisnis 3 orang, dengan jumlah wisudawan sebanyak 1.004 orang. Pemirsa, Wagub Sumusara Jeksah mengapresiasi berbagai prestasi yang ditorehkan Universitas Islam Sumatera Utara demi mewujudkan universitas unggul dan berdaya saing. Adapun prestasi yang telah diraih Universitas Islam Sumatera Utara menambah 2 orang guru besar, yakni Profesor Dr. Lisna Andriani MPD dan Profesor Dr. Hadiani Fitri MSI. Keduanya merupakan guru besar dari FKIP. Untuk tahun 2023 masih akan ada penambahan 3 orang guru besar lagi guna meningkatkan kompetensi tenaga pengajar. Pada bidang kemahasiswaan, UISU berhasil menorehkan prestasi penerima dana hibah PKM 8 bidang. 1 orang mahasiswa pemenang program pembinaan mahasiswa wirausaha dan 1 mahasiswa menerima insentif PKM artikel ilmiah. Selain itu, pada tahun 2023, 2 orang mahasiswa Fakultas Pertanian UISU berhasil mendapat golden ticket dari perusahaan di daerah Kalimantan. Keduanya mengikuti program Merdeka Belajar di perusahaan tersebut dan masuk sebagai karyawan tetap. Hal terbaru bagi UISU, di mana Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan izin pembukaan program studi doktor kajian bahasa Inggris Fakultas Sastra Universitas Islam Sumatera Utara dan merupakan program S3 pertama di UISU. Ketua Ikatan Keluarga Alumni UISU, Musa Rajeksa, mengapresiasi capaian prestasi yang diperoleh UISU karena hal ini membuktikan bahwa UISU telah memberikan pengetahuan yang terbaik bagi mahasiswa hingga mampu bersaing dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lainnya. Ketua IKA juga berharap agar UISU dapat mewujudkan universitas unggul agar dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing. Musa Rajeksa juga berharap agar para wisudawan yang dibekali dengan ilmu pengetahuan tidak hanya berfokus pada bekerja, namun berupaya untuk menciptakan lapangan kerja. Universitas swasta semakin ada peningkatan, apalagi UISU memang universitas swasta tertua yang ada di Sumatera Utara. Mudah-mudahan ini terus bisa meningkat, akreditasinya juga semakin naik, dan para mahasiswa-mahasiswi yang sudah selama dari sana juga diterima bekerja di perusahaan-perusahaan baik swasta maupun nasional. Ya, saya berharap para wisudawan juga tidak hanya mencari pekerjaan, tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan supaya tidak jadi pekerja saja, tidak jadi pemilih. Karena negara kita, daerah kita ini potensi yang banyak, tinggal lihat apa yang bisa kita kelola dan kesempatan itu karena waktu akan berjalan terus, persaingan akan semakin ketat. Untuk mencegah terjadinya abrasi pantai di wilayah pesisir Pantai Belawan, PT PLN Nusantara Power Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkit Belawan dan Dinas Lingkungan Hidup Sumut melakukan penanaman 1.000 batang pohon bakau di lingkup areal pantai perairan kantor PLN UPDK Belawan. Gerakan penanaman pohon bakau ini sebagai upaya meminimalisir abrasi pantai yang kondisinya cukup mengkhawatirkan di pesisir pantai Kota Medan. Selain itu, penanaman mangrove sekaligus pemeliharaannya dalam rangkaian program konservasi alam nasional serta memperingati HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia ini dilaksanakan PLN UPDK Belawan secara bertahap seluas 0,3 hektar di lingkup areal pantai perairan kantor PLN UPDK Belawan.
Asisten Manajer Keuangan dan Umum PT PLN UPDK Belawan T. Khairin Niza berharap melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjaga kawasan pantai sehingga berdampak baik juga terhadap biota laut. Tujuannya ya salah satu meminimalisir abrasi yang saat ini memang terasa cukup mengkhawatirkan ya di PLN Nusantara Power UPDK Belawan ini. Sehingga pas pada momen ini ada momen Hari Konservasi Alam Nasional juga menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah setempat untuk melakukan penanaman 1.000 pohon mangrove di lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara, Akmal Saputra Nasution, mengapresiasi program kepedulian lingkungan PLN NP UPDK Belawan dalam menjaga kelestarian pantai. Apalagi saat ini terus berkembang isu nasional terkait perubahan iklim, polusi, dan kerusakan lingkungan serta hilangnya keanekaragaman hayati. Pertama-tama kami dapat sampaikan bahwa kami cukup apresiasi kegiatan PLN ini, yaitu melakukan kegiatan penanaman pohon 1.000 mangrove di lingkungan PLN UPDK Belawan. Cukup apresiasi karena harapan kami ya ini terjadi perubahan lingkungan, dan kalau kita berbicara lingkungan kehutanan hari ini ada 3 isu yang secara internasional maupun nasional menjadi topik sedang dibahas. Yang pertama terkait dengan perubahan iklim, yang kedua polusi dan kerusakan lingkungan, dan yang ketiga hilangnya keanekaragaman hayati kita. Ya, jadi harapan kami kegiatan ini merupakan bagian daripada solusi untuk melaksanakan solusi daripada isu-isu tersebut. PT PLN Nusantara Power NP, Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan UPDK Belawan, berkomitmen ikut ambil bagian dalam kegiatan. Pencanangan program Bappenas untuk Provinsi Sumatera Utara demi terrealisasinya pembangunan rendah karbon berketahanan iklim sebagai backbone ekonomi hijau guna mewujudkan visi Indonesia ke depan. Pemirsa, ucapan selamat ulang tahun ke-61 Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI terus mengalir yang disampaikan tokoh organisasi, tokoh agama, pimpinan daerah Muhammadiyah, Kabupaten Serdang Bedagai, serta Kepala Bagian Umum Pemerintah Serdang Bedagai. Di era digitalisasi saat ini, TVRI menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya serta mengedukasi dan inspiratif dalam memberikan informasi kepada publik. Harapan besar disampaikan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Serdang Bedagai Ahyar, TVRI menjadi pencerah dalam kemajemukan. Harapan yang sama disampaikan Kepala Bagian Umum Kabupaten Serdang Bedagai Riko Eptian, TVRI menjadi media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Serdang Bedagai, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-61 Televisi Republik Indonesia. Semoga TVRI terus menghadirkan konten inspiratif melalui tayangan yang mengedukasi dan hiburan yang berkualitas agar dapat membangun generasi yang cerdas dan berakhlak. Di era digitalisasi ini, teknologi adalah sahabat semua orang, dan semoga TVRI tetap menjadi sumber berita yang dapat dipercaya. Terakhir, harapan kami agar TVRI terus menjadi pencerah dalam kemajemukan yang berkemajuan. Selamat ulang tahun yang ke-61 TVRI. Mari kita terus bergerak maju di era digitalisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Eptian, Kepala Bagian Umum Setdakap Serdang Bedagai, mengucapkan selamat hari ulang tahun TVRI ke-61. Semoga TVRI semakin jaya menjadi media pemersatu bangsa dan terus berkarya untuk Indonesia. Pemirsa, untuk menekan laju inflasi di kota Sibolga, Pemkot Sibolga melakukan pembangunan Controller Atmosphere Storage atau CAS berkapasitas 5 ton lebih yang diperuntukkan bagi pedagang di lokasi Pasar Nauli Sibolga.
Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumban Tobing usai meninjau lokasi pembangunan CAS menyatakan Controller Atmosphere Storage CAS yang dibangun Pemkot Sibolga ini bisa dipergunakan para pedagang untuk menyimpan sayur mayur dan buah-buahan. Terutama dapat digunakan untuk menyimpan cabai merah yang selama ini kerap dianggap sebagai pemicu terjadinya inflasi. Karena selama ini inflasi yang terjadi di kota Sibolga dipicu dengan naiknya harga cabai merah. Dikatakan salah satu solusi cara menekan laju inflasi yakni dengan membangun Control Atmosphere Storage yang anggaran pembangunannya bersumber dari dana insentif daerah yang diterima oleh pemerintah kota Sibolga dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Controller Atmosphere Storage akan dioperasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga, diharapkan dapat selesai tepat waktu agar dapat dipergunakan oleh para pedagang. Artinya ini bukan poster biasa. Nah, progresnya sudah sekitar 80%. Diperkirakan mereka sekitar 2 minggu sudah selesai bisa dioperasikan. Salah satu dari program ini kan, ini DID, dana insentif daerah. Ini salah satu program untuk pengendalian inflasi di kota Sibolga yang termasuk yang membuat inflasi kita tinggi itu cabai. Nah, ini khusus ke sana nantinya. Selain melihat langsung pengerjaan Controller Atmosphere Storage, Wakil Wali Kota Sibolga juga meninjau pengerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pendukung lainnya di Pasar Nauli Sibolga. Pemirsa, pemilihan kepala desa serentak di Kota Padang Sidimpuan nyaris ricuh. Puluhan warga desa Pudun Jaya protes lantaran tidak dapat menggunakan hak suaranya di pemilihan pilkades tersebut. Pemilihan kepala desa Pudun Jaya, Kecamatan Batu Nadua, Kota Padang Sidimpuan nyaris ricuh karena puluhan warga protes kepada panitia penyelenggara pemilihan pilkades tersebut. Protes warga ini berlangsung setelah puluhan warga tidak dapat menggunakan hak suaranya. Kondisi ini disebabkan sebagian warga lainnya mendapatkan surat pemilihan lebih dari satu. Aparat kepolisian TNI dan Satpol PP melakukan pengamanan di lokasi TPS tersebut. Protes warga ini berhasil diredam petugas kepolisian Resort Padang Sidimpuan dan pemilihan kepala desa tetap berjalan aman dan kondusif. Banyak yang belum memilih, nggak ada surat suara di orang itu. Undangan juga nggak ada? Undangan pun nggak ada yang disebar. Ada yang 4 undangannya 1 orang, ada yang nggak ada. Nggak ada undangannya, kalau nggak ada undangannya KTP. Belakangan datang orang itu tengah 1. Nggak ada lagi kertas suara. Di mana kertas suaranya? Kalau aku jemput ke balai desa. Suamiku 3 surat undangannya, aku nggak ada. Makanya rusuh kami, banyak yang belum memilih. Pemilihan suara kepala desa terus berlanjut dan mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Dan sebanyak 42 desa di Kota Padang Sidimpuan menggelar pemilihan kepala desa serentak tahun 2023. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan kembali hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, hasil pemeriksaan otopsi almarhum Adven Pratama Talambanua rencananya akan dikirim ke Polda Lampung. Otopsi yang dilakukan selama sepekan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan ini terkendala karena adanya jaringan organ tubuh yang dikirim ke laboratorium untuk menguatkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh. Setelah sepekan menjalani otopsi, jenazah siswa kepolisian SPN Polda Lampung Adven Pratama Talambanua dinyatakan telah selesai diotopsi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan di Jalan Bunga Lau Medan kemarin. Waktu yang dibutuhkan pada otopsi lebih lama dari biasanya disebabkan adanya jaringan organ tubuh yang dikirim ke laboratorium untuk menguatkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Nasib Mengoloi Situmorang mengatakan proses otopsi jenazah Adven Pratama dilakukan oleh 2 dokter spesialis forensik. Pihaknya telah menerima seluruh hasil otopsi dan pemeriksaan laboratorium yang kemudian akan didiskusikan bersama tim untuk menarik kesimpulan. Jika tidak ada kendala, kesimpulan hasil otopsi akan dikirim ke Polda Lampung paling lama pada Senin depan. Hasil pemeriksaan laboratorium maksudnya hari ini sudah selesai, tapi kan selesai pun kita masih diskusikan dengan kebetulan pada waktu otopsi kita ada 2 dokter spesialis.
waktu lakukan otopsi, hasil laboratorium sudah datang, sudah keluar. Kita diskusikan dengan dokter spesialis yang berdua tadi. Kita kan 2 orang untuk otopsi, jadi kita diskusikan untuk mengambil kesimpulan. Karena ini adalah kasusnya sudah viral dan atensi, maka waktu itu memang kita melakukan otopsi itu dengan 2 dokter spesialis forensik. Rumah sakit Adam Malik sendiri memiliki 4 dokter spesialis forensik. Jadi SOP-nya di sini kalau memang kasusnya sudah beratensi besar, maka yang melakukan otopsi itu adalah SOP-nya diwajibkan 2 dokter spesialis forensik. Keluarga korban yang merasa curiga dengan penyebab kematian Adven meminta jenazah Adven Pratama Telam Banua diotopsi pada 17 Agustus lalu. Korban meninggal saat mengikuti latihan fisik menjalani pendidikan di SPN Polda Lampung. Sementara itu keluarga Adven Pratama, siswa sekolah Polisi Negara SPN Kemiling, Bandar Lampung asal Nia Selatan yang meninggal dunia, mendesak polisi tangani kasus dugaan penganiayaan yang dialami anak mereka tersebut. Terkait kematian siswa Bintara Bintara Polri asal Nia Selatan pada 15 Agustus pekan lalu, kini keluarga dari Pulau Nias telah mengutus perwakilannya untuk membuat laporan resmi diserahkan kepada Institut Kepolisian. Laporan berisi dugaan tindak pidana penganiayaan yang berujung meninggal dunia atau matinya orang sebagaimana pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada laporan itu keluarga menyertakan sejumlah data pendukung yang mereka yakini penyebab kematian anak mereka, Adven Pratama Telam Banua, dalam pendidikan di SPN diduga karena penganiayaan secara bersama-sama. Dibuktikan dengan melihat sejumlah luka-luka pada tubuh korban sebelum diotopsi pada RSUP Haji Adam Malik Medan. Ayah korban Sanoto Telam Banua di Sidua Ori, Nia Selatan mengatakan tidak berkesimpulan terhadap dugaan atas kematian Adven Pratama, namun mendesak pihak kepolisian serius menangani laporan dan mengungkap penyebab kematian anaknya. Hukum itu harus ditegakkan dan siapa-siapa saja orangnya yang melakukan hal-hal yang tidak manusiawi itu ya perlu ditindak secara hukum dan dipecat. Ya, mengapa kami bilang begitu, Pak? Walaupun ini ya menurut foto-foto ini kejadiannya walaupun dalam pembinaan maupun pelatihan itu tidak boleh begitu. Itu yang kami harapkan. Tidak boleh kita bina dia sebagai manusia, biar dia terbentuk sebagai manusia. Apalagi ini calon polisi, maka ya yang wajib dilaksanakan itu dibimbing dia bagaimana dia mengayomi masyarakat, bagaimana dia melayani masyarakat. Sementara pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan memberikan ruang kepada pihak eksternal seperti Kompol Nias dan Lembaga Ombudsman dan pihak keluarga serta masyarakat untuk mengawal kasus ini agar dapat terungkap secara terang benderang. Tim penyidik polisi hingga saat ini telah memeriksa sedikitnya 40 orang saksi dan masih menunggu hasil otopsi dari tim dokter forensik Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan, Sumatera Utara untuk mengetahui penyebab pasti kematian Adven Pratama Telam Banua. Jadi dalam kaitan ini, kami dari Kompolnas tentunya mencermati tahapan yang dilakukan dalam penanganan kasus ini. Itu satu. Kemudian kedua, soal substansi. Ini memang berkaitan dengan hasil otopsi. Karena hasil otopsi akan menjawab penyebab kematian. Jadi pendekatan penanganan kasus ini secara scientific crime investigation itu tidak bisa dibantah. Oleh sebab itu, sambil menunggu proses otopsi nanti selesai, hasilnya disampaikan kepada penyidik, proses pemeriksaan pendalaman ini masih terus berjalan. Ketua Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Beni Mamoto mengatakan pihaknya akan mencermati setiap tahapan dalam penanganan kasus ini, mulai dari olah TKP, pemeriksaan saksi, serta gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik divisi Propam. Pemirsa, petugas unit reaksi cepat Polrestabes Medan dan unit reskrim Polsek Medan Barat meringkus seorang pelaku pemalakan dan pengancaman pemilik salah satu toko di kawasan Jalan Masjid Kota Medan. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi pemalakan dan pengancaman yang dilakukan Rawinren yang merupakan salah seorang preman di kawasan Kesawan, Kota Medan. Video amatir ini direkam oleh korban yang saat itu menerima ancaman dari pelaku dan meminta uang dengan alasan iuran keamanan. Tidak hanya mengancam pelaku, juga membentak korban dengan perkataan kasar dan menantang korban untuk melaporkannya ke kepolisian.
Rekaman video ini menjadi viral di media sosial. Petugas unit reaksi cepat Polrestabes Medan bergerak cepat mengamankan pelaku dari tempat kediamannya. Kepada petugas, pelaku mengaku dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh alkohol saat melakukan aksinya. Kapolsek Medan Barat Kompol Rizky Amalia menyebutkan saat ini pelaku sudah ditahan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di unit reskrim Polsek Medan Barat. Petugas masih menunggu pihak korban untuk dimintai keterangan dan membuat laporan polisi sebelum pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Amankan terduga pelaku dengan TKP di Jalan Perdana, Kelurahan Kesawan. Jadi di situ didapat pelaku dengan nama Rawin Ren yang bertempat tinggal di Sekip. Berdasarkan pengakuannya, pelaku baru kali ini melakukan aksinya. Namun menurut catatan polisi, pelaku merupakan residipis kasus perkelahian dan pernah menjalani hukuman di Polsek Medan Baru beberapa tahun yang lalu. Orang dalam gangguan jiwa ODGJ sekalipun dapat dilatih untuk membuat suatu keterampilan tangan sehingga mampu menghasilkan uang. Rumah Langit, rumah yang menjadi rumah singgah ODGJ ini berada di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang digagas salah seorang aktivis pendidikan Togu Simorangkir. Rumah Langit ini dijadikan rumah singgah terhadap para ODGJ dan tunawisma yang selama ini hidup di jalanan. Di Rumah Langit ini para ODGJ dan tunawisma diberikan pengobatan dan diajarkan keterampilan sehingga nantinya bisa kembali berbaur ke tengah masyarakat. Setiap ODGJ dan tunawisma di Rumah Langit ini diperlakukan sebagaimana layaknya kehidupan orang sehat, tidak ada paksaan dan tekanan. Salah seorang pengurus rumah singgah ODGJ, Sylvia Lumban Tobing, mengatakan keberadaan Rumah Langit atau rumah singgah ini bertujuan untuk memberikan kesembuhan terhadap para ODGJ dan tunawisma, sekaligus memberikan mereka bekal dengan mengajarkan keterampilan yang nantinya dapat memberikan penghidupan yang layak. Menurut Sylvia, tidak mudah untuk mengajak para ODGJ ini agar mau tinggal di Rumah Langit. Namun dirinya bersama pihak pengelola tidak memaksakan setiap ODGJ dan tunawisma untuk tinggal di Rumah Langit tersebut. Sylvia Lumban Tombing mengatakan pihaknya memberikan nama rumah singgah ODGJ ini dengan nama Rumah Langit dikarenakan orang yang tinggal di rumah tersebut berasal dari jalanan dan tinggal beratapkan langit. Rumah Langit ini dibangun sejak 2020 lalu dan telah berhasil menyembuhkan puluhan ODGJ secara permanen dan mampu menciptakan keterampilan tangan yang dapat menghasilkan uang untuk kehidupan hidup mereka sehari-hari. Pemirsa, akibat curah hujan yang cukup deras menyebabkan sebagian besar wilayah di Serdang Bedagai terendam. Ditambah lagi buruknya drainase di depan sekolah SMK Al-Wasliyah 12 Serampah menyebabkan banjir. Dari pantauan tim liputan TVRI di SMK swasta Al-Wasliyah 12 Serampah pagi tadi terlihat genangan banjir terjadi hampir di sebagian besar lokasi tersebut. Ditambah lagi buruknya seluruh drainase di depan sekolah dan adanya pembangunan di seberang sekolah tersebut. Kepala Sekolah SMK Al-Wasliyah 12 Serampah Rizky mengatakan hampir seluruh lokasi sekolah sudah terendam banjir. Seluruh ruangan sekolah terendam akibat banjir tersebut, proses belajar dan mengajar di sekolah tersebut diliburkan. Hujan deras yang mengguyur Serdang Bedagai sejak 2 hari terakhir menyebabkan air yang berada di drainase langsung masuk ke ruangan sekolah setinggi 15 hingga 30 cm. Pihaknya berharap pemerintah Serdang Bedagai agar melakukan normalisasi parit yang ada di Jalinsum sehingga jika musim hujan air tersebut langsung mengalir ke aliran Sungai Rampah. Hujan deras 2 malam berturut-turut banjirlah. Dan baru tahun ini seperti ini. Penyebabnya yang pertama sekali drainase depan kurang lancar, nggak bisa. Kemudian ditambah lagi dari sisi sebelah kanan sekolah ini ada seperti cekungan, di situ menampung air dan merembes ke sekolah juga. Kita berharap kepada pemerintah daerah untuk bagaimana segera menormalisasi drainase di tepi jalan. Kemudian kita juga berharap, karena tadi barusan sudah musyawarah dengan beberapa pemilik lahan, termasuk yang di sebelah, kita mencari solusi untuk membuat parit gorong-gorong itu agar air ini bisa segera surut.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 26 Agustus 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara untuk Sabtu 26 Agustus 2023. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Batubara, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, diperkirakan terdapat hujan ringan hingga hujan lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Simalungun, Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Dan untuk malam hari diperkirakan terdapat hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Pakpak Barat, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Samosir, Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Langkat, Deli Serdang, Kepulauan Nias, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari diperkirakan berawan banyak di seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%, serta angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 23 Agustus 2023 terdapat satu titik, yaitu di Padang Lawas. Kepada masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas lebat disertai dengan petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, lereng barat, pegunungan yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Ayu Alvini Okore. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.